Berikut tafsir, takwil, dan terjemah ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada konsep tafsir, takwil, dan terjemah ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat biasanya yang sering ditekankan ini pada masalah tajwid dalam membaca atau memaknai Al-Quran. Jadi banyak berkaitan dengan masalah tajwid. Apakah itu tentang idgham, iqlab, izhar, bagaimana mat, bagaimana waqaf dan sebagainya, itu tes potensinya tesnya banyak mengarah ke sana dengan ayat-ayat atau Al-Quran yang ditampilkan, baik ayat-ayat muhkamat maupun ayat-ayat mutasyabihat. Yang kedua, bagaimana menganalisis penerapan tafsir, takwil, terjemah ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Berikutnya, pendekatan dan metode penafsiran Al-Quran. Indikator kompetensi yang harus panjenengan pahami yaitu tentang bagaimana menjelaskan konsep tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, dan tafsir isy'ari. Yang kedua, menganalisa klasifikasi dan penerapannya, kemudian menjelaskan konsep metode tahlili, ijmali, muqarran maupun maudhu'i. Yang keempat, menganalisis tentang penerapan metode tersebut dalam pemahaman kita tentang Al-Quran. Next, sifat-sifat terpuji yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Indikator kompetensi yang harus Anda pelajari dan Anda pahami yaitu bagaimana menjelaskan penafsiran konsep ikhlas, murah hati, dan toleransi. Yang kedua, menganalisis penafsiran ayat-ayat tentang ikhlas, murah hati, dan toleransi. Oke, next, yaitu integrasi ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Indikator kompetensinya yaitu bagaimana panjenengan bisa menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang konsep integrasi ilmu pengetahuan, kemudian menganalisis karakteristik ulul albab, orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar. Itu bagaimana. Next, kemudian Islam radikal, ini masuk dalam materi juga karena ini sudah merupakan bagian dari hal-hal yang sekarang lagi santer diperbincangkan, juga kadang-kadang anak-anak kita sering menanyakan itu, yaitu pokok-pokok materinya bagaimana kita bisa menjelaskan pengertian apa sih Islam radikal itu, kemudian indikatornya apa, indikator Islam radikal itu ya baik takfiri maupun al-wala, al-bara, ya. Kemudian bagaimana hukumnya bom bunuh diri. Bunuh diri gimana? Ya. Nah, kalau mau bunuh diri, mati syahid, Palestina sekarang lagi ramai. Baiklah, kita lanjutkan kepada transaksi modern. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa lepas dari berbagai macam transaksi. Ya. Bagaimana pengertian transaksi modern itu, bagaimana apa saja jenis-jenisnya, ya. Baik, sekarang lagi itu transaksi online, bahkan ada nikah online. Dan yang ketiga, bagaimana cloning itu. Ya, cloning itu hukum dalam agama Islam. Next, kita masuk pada gender dan permasalahannya. Ini juga lagi hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Pokok-pokok materi yang harus kita pahami yaitu bagaimana permasalahan gender itu. Kemudian bagaimana sih gender dalam Islam itu? Bagaimana hukum cadar bagi wanita? Dan lagi ya sekarang lagi ternyata LGBT. Kita lihat kaum Lut yang pada era abad 21 ini sudah mulai merebak lagi. Ya, bagaimana ada homoseks, ada lesbian ya, yang tergabung dalam LGBT itu. Next, toleransi dalam Islam. Ya, toleransi dalam Islam yang perlu panjenengan pelajari bagaimana pengertian dulu tasamuh atau toleransi dalam Islam itu. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk toleransi.
bagaimana kita hukumnya mengucapkan selamat Natal pada kaum Nasrani. Kemudian bagaimana hukumnya kawin beda agama. Nah, ini merupakan salah satu pemecahan permasalahan yang dalam kehidupan kita sehari tidak bisa kita lepaskan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan dari tentang guru itu sendiri ya. Bagaimana guru dan kesadaran global ya, atau global awareness. Indikator hasil belajar yang diharapkan kita sebagai seorang guru harus bisa menyadari dan mampu mengembangkan keterampilan global yang sebagai dasar pembelajaran abad 21. Ya, materi ini penting sekali karena kita tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, apalagi sekarang kita menghadapi COVID ya, mau tidak mau kita harus belajar tentang teknologi, bagaimana pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak yang kemarin-kemarin pada waktu kita menghadapi atau bahkan sampai sekarang ya ada beberapa tempat yang masih online dalam KBM-nya. Keterampilan abad 21 ini menjadi topik yang sangat penting dalam pembelajaran. Kurangnya pemahaman guru terhadap keterampilan abad 21 ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran kita, kesadaran global, dan pentingnya keterampilan abad 21. Nah, apakah kita termasuk guru tersebut atau tidak? Nah, ini kita bisa mempelajarinya. Wawasan ini penting buat kita semua. Baik, next. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran holistik, kontekstual, dan futuristik. Yaitu uraian materinya bagaimana sih pembelajaran holistik itu, kemudian pembelajaran kontekstual itu, dan pembelajaran futuristik. Ya, ini merupakan konsep dasar pembelajaran yang perlu kita pahami lagi sambil kita mengingat waktu kita kuliah dulu, teori-teori itu banyak sekali kita pelajari. Next. Berikutnya tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran abad 21. Bapak Ibu yang kami hormati, indikator pembelajarannya yaitu kita mampu mengetahui, menjelaskan, bahkan menganalisis peran dan manfaat teknologi dan media pembelajaran dalam abad 21. Yaitu dengan materi peran teknologi dan media dalam pembelajaran abad 21, kemudian integrasi teknologi dan media dalam pembelajaran abad 21, kemudian pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam pembelajaran abad 21. Itu mau tidak mau kita harus bisa menerapkan dalam proses kegiatan belajar kita dalam keseharian. Next. Merancang dan menilai pembelajaran abad 21. Kita masuk pada ranah penilaian Bapak Ibu. Kemudian memahami kurikulum 2013 yang sedang kita pelajari saat ini, yang sedang kita gunakan dalam pembelajaran kepada anak-anak kita. Namun tetap kita harus mengerti betul tentang kurikulum 2013 yang meliputi pertama, konsep dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Kemudian struktur kurikulum 2013. Kemudian strategi implementasi K13. Konon katanya sekarang sedang di produk dalam proses, ya, yaitu kurikulum 2021 yang nanti akan diluncurkan oleh Bapak Menteri dalam menghadapi situasi ya, yang tidak bisa kita hindari ya, dari kondisi zaman semacam ini dengan teknologi pembelajaran yang terbaru. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan bagaimana strategi pembelajaran dalam K13. Ini sudah merupakan kegiatan kita sehari-hari ya, dalam penyajian pembelajaran K13 kepada anak-anak didik kita. Namun tidak ada salahnya kita membuka ulang, membaca ulang tentang deskripsi pembelajaran K13, pembelajaran langsung dan tidak langsung. Kemudian strategi pembelajaran dalam K13, jenis-jenis strategi pembelajaran, ya pembelajaran aktif, ya,
SPA, strategi pembelajaran aktif. Kemudian yang kelima, strategi menata kelas yang aktif dan dinamis agar tidak terjadi kejenuhan dalam proses pembelajaran. Next, yaitu model pembelajaran dalam K13. Beberapa model yang sudah kita pelajari dan bahkan sudah kita terapkan dalam kelas kita, yaitu bagaimana model pembelajaran tentang PBL, yaitu problem based learning, kemudian project based learning, kemudian pembelajaran kontekstual, discovery, inquiry, dan bagaimana langkah-langkah pemilihan model pembelajaran tersebut pada bab-bab tertentu yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Next, technological, pedagogical, dan content knowledge tipe ACK dalam pembelajaran PAI. Bapak Ibu yang kami hormati, TPACK ini dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran pendidikan agama harus kita pahami dan kita terapkan sesuai dengan kadar kemampuan siswa atau anak didik kita. Minimal kita bisa mengetahui lah apa sih TPACK itu, kemudian bagaimana implementasinya dalam pendidikan dasar dan menengah, bahkan sampai ke perguruan tinggi, dan yang paling pokok yaitu bagaimana implementasi TPACK ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Next, konsep dasar profesi. Bapak Ibu yang kami hormati, memahami konsep dasar profesi guru ini kita menata atau mengaca diri. Jadi bagaimana menjelaskan apa itu profesi dan menyebutkan istilah-istilah yang terkait dengan profesi kita sebagai seorang guru. Kemudian menjelaskan syarat profesi, kemudian menjelaskan lagi pentingnya profesi dalam kehidupan kita sehari-hari. Next, profesionalisme guru pendidikan agama Islam dalam pembelajaran. Bagaimana kita bisa menerapkan proses profesional kita ini sebagai guru dalam pembelajaran PAI. Bagaimana kita menjelaskan pengertian profesionalisme GPAI, kemudian menjelaskan standar kualifikasi GPAI, menerapkan kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam pembelajaran untuk menjadi guru pembelajar. Nah, sekarang lagi santer tentang guru pembelajar.